Selama bertahun-tahun, Indonesia kerap dipandang dunia hanya sebagai pasar. Pasar yang besar, pasar yang ramai, pasar yang menggiurkan. Tetapi tetap saja, pasar. Tempat produk asing masuk, tempat aplikasi global tumbuh subur, dan tempat masyarakat menjadi pengguna setia tanpa banyak pilihan. Kita mengunduh, kita memakai, kita membayar, tetapi jarang sekali kita menentukan. Narasi itu begitu lama tertanam, diwariskan dari satu era ke era berikutnya, hingga nyaris dianggap sebagai takdir yang tak bisa diubah. Indonesia besar secara jumlah, besar secara populasi, besar secara konsumsi, namun kecil dalam kendali dan penentuan arah. Namun di tahun 2025, tanpa ledakan besar, tanpa panggung megah, dan tanpa iklan bombastis, sebuah inovasi yang terlihat sederhana justru membalik peta kekuatan ekonomi digital Asia. Bukan senjata, bukan komoditas tambang, bukan pula proyek raksasa bernilai triliunan, melainkan sebuah kotak hitam putih yang kini kita kenal sebagai sesuatu yang selama ini kita anggap sepele, hanya sekadar kode untuk dipindai, ternyata menyimpan daya gedor yang membuat banyak negara maju mulai merasa panas dingin. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard mungkin tidak tampak revolusioner di permukaan. Ia tidak hadir dengan jargon futuristik, tidak dikemas sebagai terobosan teknologi canggih, dan tidak menjanjikan sensasi seperti kecerdasan buatan atau blockchain. Namun justru dari kesederhanaannya, QRIS menunjukkan kekuatan sejati, sebuah kebijakan yang matang. Dunia internasional mulai melirik Indonesia bukan lagi sebagai pasar semata, melainkan sebagai pencipta standar. Sebuah posisi yang sangat jarang, bahkan hampir tak pernah diberikan kepada negara berkembang dalam sejarah sistem keuangan digital global. Di banyak negara maju, pembayaran digital tumbuh cepat, tetapi berjalan liar dan terfragmentasi. Setiap bank mengembangkan aplikasinya sendiri, setiap perusahaan teknologi membawa ekosistemnya sendiri, dan setiap pemain besar berlomba mengunci pengguna di dalam sistem tertutup. Akibatnya, konsumen dipaksa menyesuaikan diri dengan berbagai aplikasi, sementara pedagang harus memasang banyak alat hanya untuk bisa melayani satu transaksi sederhana. Teknologi maju, tetapi pengalaman pengguna rumit, canggih, tetapi tidak inklusif. Ironisnya, negara-negara dengan sumber daya teknologi paling besar justru terjebak dalam ekosistem masing-masing. Indonesia memilih jalan yang berbeda. Melalui Bank Indonesia, negara hadir bukan sebagai penghambat inovasi, melainkan sebagai arsitek yang menyatukan. Negara tidak mengambil alih pasar, tetapi menetapkan aturan main yang adil, terbuka, dan bisa digunakan oleh semua pihak. QRIS lahir sebagai satu standar nasional, satu bahasa bersama yang bisa dipakai oleh bank besar, perusahaan fintech, hingga pedagang kecil di pinggir jalan. Satu QR untuk semua. Tidak ada dominasi satu aplikasi, tidak ada monopoli satu perusahaan. Semua berdiri di atas standar yang sama. Inilah titik di mana banyak negara terdiam. Karena sesuatu yang selama bertahun-tahun gagal mereka capai, Indonesia justru berhasil melakukannya dalam waktu relatif singkat. Angkanya tidak bisa diabaikan. Puluhan juta pengguna aktif, puluhan juta merchant, dan pertumbuhan transaksi yang melonjak lebih dari 100% secara tahunan. Dari gerai kopi mewah di pusat perbelanjaan ibu kota, hingga pedagang cilok di pelosok desa, semuanya terhubung dalam satu sistem pembayaran nasional. Ini bukan sekadar soal teknologi. Ini adalah perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Transaksi menjadi lebih cepat, lebih tercatat, dan lebih transparan. Uang bergerak lebih efisien, dan kepercayaan terhadap sistem meningkat. Dunia pun mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin negara kepulauan dengan ribuan pulau, ratusan juta penduduk, dan tingkat literasi keuangan yang tidak merata, mampu menyatukan sistem pembayaran digital dengan kecepatan seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena QRIS bukan hanya produk teknologi, tetapi kebijakan negara yang berpihak pada inklusi. Negara tidak menunggu pasar bekerja sendiri. Negara memimpin arah. Ketika sistem ini sudah kokoh di dalam negeri, Indonesia tidak berhenti. QRIS tidak puas hanya menjadi jago kandang. Perlahan namun pasti, sistem ini mulai melangkah keluar batas negara. Asia Tenggara menjadi panggung awal. Kawasan dengan mobilitas manusia dan arus uang yang tinggi, sekaligus ladang uji nyata bagi interoperabilitas lintas negara. Thailand, Malaysia, dan Singapura menjadi saksi pertama. Warga Indonesia yang berwisata ke Bangkok atau Kuala Lumpur kini tidak lagi sibuk mencari penukar uang. Tidak lagi cemas soal kurs dan biaya tersembunyi. Cukup membuka aplikasi di ponsel, memindai QR, dan transaksi selesai. Rupiah otomatis dikonversi. Pedagang menerima mata uang lokal, dan semua berjalan tanpa gesekan. Teknologi bekerja di belakang layar,
senyap, tetapi dampaknya nyata. Inilah kekuatan tersembunyi QRIS. Ia tidak berisik, tidak dramatis, tetapi perlahan menggerus ketergantungan pada dolar Amerika Serikat melalui mekanisme local currency settlement. Transaksi lintas negara menjadi lebih murah, lebih cepat, dan lebih berdaulat. Dedolarisasi yang selama ini hanya menjadi wacana elit ekonomi, kini berjalan dayang-dayung lewat transaksi harian masyarakat biasa. Puncak pengakuan dunia datang ketika QRIS resmi digunakan di Jepang, negara yang dikenal sangat disiplin, maju, dan selektif terhadap sistem asing. Fakta bahwa wisatawan Indonesia kini bisa berbelanja di Ginza atau Kyoto menggunakan QRIS bukan sekadar kemudahan wisata, melainkan simbol kepercayaan. Dunia mengakui standar buatan Indonesia. Tidak lama berselang, Korea Selatan menyusul. Peluncuran QRIS di negeri ginseng menegaskan satu hal penting, bahwa Indonesia bukan lagi pemain pinggiran. Kerjasama dengan otoritas sistem pembayaran Korea membuka pintu ke salah satu pusat teknologi Asia. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil konsistensi kebijakan jangka panjang. Jika kelak kerjasama dengan Tiongkok rampung, maka peta ekonomi digital Asia akan berubah total. Bayangkan, warga Indonesia bepergian ke hampir seluruh Asia hanya dengan satu ponsel, tanpa kartu asing, tanpa uang tunai, tanpa biaya konversi mahal. Di titik inilah QRIS berubah dari alat pembayaran menjadi instrumen strategis ekonomi nasional. Pemerintah memahami potensi ini dengan sangat serius. Target ekonomi digital Indonesia dipatok hingga ratusan miliar dolar, angka yang terdengar ambisius. Bahkan, bagi sebagian orang, terasa mustahil. Namun, QRIS menjadi lokomotif yang menarik seluruh gerbong di belakangnya. Dengan transaksi yang tercatat, perputaran uang menjadi lebih cepat, data ekonomi menjadi lebih rapi, dan kebijakan bisa dirancang lebih tepat sasaran. UMKM adalah pemenang utama dari revolusi senyap ini. Pedagang kecil yang dulu tidak tersentuh sistem perbankan, kini masuk ke ekonomi formal. Mereka memiliki jejak transaksi, memiliki identitas keuangan, dan memiliki peluang untuk tumbuh. Bahkan, pedagang kecil kini bisa menerima pembayaran dari wisatawan asing tanpa mesin mahal. Seorang penjual kopi di Bali bisa langsung menerima pembayaran dari turis Thailand atau Singapura hanya dengan satu QR. Inilah demokratisasi ekonomi digital yang sesungguhnya. Tidak elitis, tidak eksklusif, dan tidak hanya menguntungkan pemain besar. Namun di balik keberhasilan itu, tantangan tetap mengintai. Tingginya adopsi teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan literasi. Penipuan digital masih marak, dan banyak pengguna yang aktif bertransaksi belum sepenuhnya memahami risiko. Disinilah negara tidak boleh lengah. Membangun sistem saja tidak cukup. Melindungi penggunanya menjadi keharusan. Industri fintech Indonesia di tahun 2025 bergerak di medan yang kompleks. Pinjaman daring masih relevan bagi masyarakat yang belum terjangkau bank, tetapi juga memunculkan kekhawatiran soal bunga, etika, dan tata kelola. Peran regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menjadi sangat krusial untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Di saat yang sama, kecerdasan buatan mulai masuk ke sektor keuangan. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Namun adopsi belum tentu berarti penguasaan. Tanpa investasi serius dan infrastruktur yang kuat, Indonesia berisiko kembali terjebak sebagai pengguna, bukan produsen teknologi. QRIS mengajarkan satu pelajaran penting. Kedaulatan digital tidak selalu lahir dari teknologi paling canggih, tetapi dari keberanian untuk menetapkan standar yang tepat dan inklusif. QRIS tidak menutup diri dari pemain global, justru mengundang mereka untuk bermain di atas aturan yang sama, terbuka, adil, dan berdaulat. Jika dulu kita bangga karena batik dikenakan di panggung dunia, atau rendang diakui sebagai salah satu makanan terbaik, kini kita memiliki kebanggaan baru. Sebuah standar pembayaran buatan Indonesia yang digunakan lintas negara. Sesuatu yang tampak kecil, tetapi berdampak besar. QRIS bukan sekadar alat transaksi. Ia adalah simbol perubahan posisi Indonesia di peta ekonomi digital global. Dari pasar menjadi pemain, dari pengguna menjadi penentu, dan bagi banyak negara lain, inilah yang paling mengganggu. Karena sekali sebuah standar lahir dan diterima luas, kekuatan sejati tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kaya, tetapi oleh siapa yang paling dipakai. Dan di tahun 2025 ini, dunia mulai terbiasa memakai standar dari Indonesia.